I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Agusti dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 Lokal A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini untuk memenuhi tugas UAS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan konseling merupakan serapan dari kata konseling yang dikaitkan dengan kata konsel yang berarti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Secara etimologis, istilah konseling dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan dan bersama yang dirangkai menerima atau memahami. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang melalui jenis layanan dari kegiatan pendukung. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling untuk anak usia dini yaitu mencakup bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Biasanya pada anak-anak yang tergolong dengan masalah pribadi sosial adalah masalah hubungan dengan sesama teman dan guru atau pendamping di tempat belajar. Bimbingan dan konseling sosial yaitu proses bantuan untuk memfasilitasi siswa atau anak agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial atau hubungan insani dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya. Bimbingan belajar adalah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu individu atau peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Adapun tujuan bimbingan dan konseling yaitu membantu individu untuk 1. Mengembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan dirinya. Yang kedua, menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya. Yang ketiga, memiliki interprestasi dan interprestasi. Yang keempat, memiliki berbagai wawasan dan pengetahuan. Dan yang kelima atau yang terakhir, memiliki pilihan, penyesuaian, dan keterampilan. Ada 5 fungsi bimbingan konseling yaitu 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi pencegahan, 3. Fungsi pengentasan, 4. Fungsi pemeliharaan, dan yang terakhir yang kelima yaitu fungsi pengembangan. Nah, mengapa sih bimbingan dan konseling ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak usia dini? Nah, secara khusus, layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini ini dilakukan untuk membantu guru dan orang tua agar anak mampu, yaitu 1. Mengenal kemampuan diri, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya. Kemudian 2. Mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu, yang ketiga, memecahkan masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh sang anak. Perlakuan guru dalam layanan bimbingan terutama untuk anak usia dini ini juga tidak boleh sembarangan, yakni harus menerima anak apa adanya, memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang, tidak menuntut anak untuk menunjukkan perubahan perilaku dengan segera, dan tidak memaksa anak untuk memenuhi keinginan guru. Pelayanan bimbingan konseling yaitu layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, layanan penempatan, dan layanan tindak lanjut. Bimbingan dan konseling untuk anak usia dini ini juga memiliki prinsip, yaitu 1. Bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang ketiga, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan individu. Yang keempat, layanan bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Dan yang kelima,
harus dijaga kerahasiaan data tentang anak yang dibimbing. Yang keenam, hendaknya pandai-pandai menggunakan berbagai pendekatan yang tepat sesuai dengan pribadi anak yang dibimbing. Dan yang terakhir, sebaiknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, apakah bimbingan dan konseling ini hanya diperuntukkan untuk anak yang bermasalah? Tidak. Jadi, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang akan dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses perkembangannya. Segenap pelayanan atau kegiatan bimbingan konseling didasarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, sosial dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.